Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pensapura Podcast dengan saya Tia Melinda. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh senior saya, tidak jauh-jauh dari guru SMP Negeri 1 Mempura juga, guru hebat tentunya. Halo Pak Agus. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, perkenalkan diri dulu boleh kali Pak? Perkenalkan diri. Oke. Halo. Bersama Hai. saya yang insya Allah nanti akan membahas tentang bully atau perundungan ya, yang ada di sekitar kita di kawasan yang sangat luas. Kita akan bahas. Tapi ruang lingkup kita adalah di SMP Negeri sekolah aja, di ruang di lingkup ruang sekolah. sekolah. Oke. Karena bullying ini sangat sangat luas ya, Oke. bisa jadi di masyarakat dan negara-negara yang mungkin maju berkembang. Oke. Bullying. Nah, membahas mengenai bullying, ternyata bullying ini cukup menarik untuk dibahas. Sangat menarik untuk dibahas ya Pak. Baik. Karena bullying ini ternyata kerap terjadi tidak hanya pada anak-anak saja ternyata, Ya, tapi juga terjadi pada orang-orang dewasa. Dan ternyata bullying itu separah itu dampaknya atau impactnya bisa sampai menyebabkan kematian ya Pak ya. Wah, jadi Pak bisa dijelaskan nggak sih apa sih itu bullying itu sampai impactnya sebesar itu terhadap kita gitu loh. Oke, terima kasih. Untuk bullying itu sendiri ya, dari menurut berbagai sumber, berbagai pendapat sumber ya, itu bullying adalah kegiatan agresi, penyerangan ya, agresi, di mana penyerangan secara fisik maupun psikis atau psikis kita yang akan diserang. Mental ya Pak ya. Dan pelaku bullying ini adalah pelaku yang menurut dia lebih kuat, ya, baik secara fisik maupun secara mental. Kekuasaan lah ya. Iya Pak, betul. Ya. Dan dia lebih berkuasa. Merasa lebih berkuasa. Iya betul gitu ya, dia, Pak. betul dia. Jadi bullying di sini sangat luas sekali. Bisa ruang lingkupnya negara, masyarakat, atau ruang lingkup lebih kecil seperti di sekolah, di kampus. Kadang lebih kecil lagi kita di ruang lingkup pertemanan sendiri ya, lingkungan. Ya. Itu dia. Jadi sangat harus kita berantas, harus kita atasi hal-hal seperti itu. Apalagi sampai terjadi kematian karena terparah di situ ya, paling parah di situ ya, bunuh diri sampai sebegitunya ya Pak, karena iya, kalau dalam pikiran saya aja nih bullying itu cuma ya sebatas ngata-ngatain atau ejek-ngejek, ternyata dampaknya besar ya. Itu ya, karena ternyata orang yang dibullying tuh kadang tidak bisa mengungkapkan rasa sakit hatinya barangkali ya. Betul. Jadi bullying di sini sangat kalau dibilang sudah mendarah daging dari turun temurun. Gitu loh. Kita pada saat di sekolah mungkin pernah ya, hal kecil aja menyebutkan entah nama orang tua, nama anggota tubuh kita, diejek-ejek. Kalau nama orang tua tuh biasanya dari zaman saya sepertinya sudah sering terjadi ya. Mungkin sampai sekarang ya Pak, kayak kita takut banget nih teman-teman tahu nama orang tua kita gitu kan. Itu termasuk bullying ya Pak ya? Termasuk itu Bu. Ya. Di situ nanti disebutkan macam-macam atau jenis-jenis bullying. Nah, untuk di lingkungan sekolah kita nih Pak, karena kita kan di SMP Negeri 1 Mempura nih, bullying ini kan kerap terjadi antar siswa biasanya ya. Nah, kadang-kadang kan pelaku bullying ini Pak tidak sadar bahwa dia melakukan bullying, apalagi kan masih anak-anak gitu ya, dia tidak paham ternyata apa yang dilakukannya itu tidak baik atau itu termasuk dalam perilaku bullying. Menurut Bapak itu bagaimana? Ya, oke. Sebelumnya ke situ enaknya kita jelaskan dulu macam-macam bullying dulu.
Karena biar tahu di fase mana dia membulinya, atau perundungannya di fase mana. Yang pertama ada verbal. Di situ bullying verbal. Itu secara omongan, Kata-kata ya, verbal ya. Kata-kata yang seperti apa? Bahwa seperti kata Ibu Tia tadi, mereka tidak sadar. Iya betul. Kadang-kadang kan kita ngejek nih atau ngolok-ngolok teman, menurut kita ya itu biasa aja. Itu Kita biasa betul. kayak ya udahlah gitu. Ternyata orang si korban merasa sakit hati tapi tidak bisa diungkapkan. Biasanya Betul. seperti itu ya. Menyebutkan nama orang tua. Sebenarnya kalau menurut kita itu adalah sebuah doa. Atau hal yang biasa. Hal-hal yang biasa. Cuman kalau ucapkan terus-menerus, itu bagi mereka adalah suatu ejekan. Gitu loh. Jadi anak yang seperti itu kemungkinan dia pengen mengungkapkan bahwa orang tuanya itu loh pekerjaannya seperti apa, kan gitu. Bisa jadi bapak kamu tukang becak, tapi tidak diungkapkan pekerjaannya. Jadi si A, si B. Jadi ada maksud tertentu iya, ya Pak. Betul. Oke. Yang kedua yaitu bullying secara fisik. Nah ini yang parah. Ini yang parah. Nah secara fisik ini parah. Ya mohon maaf kalau orang disabilitas kan pasti tahu, pasti nampak. Dan yang normal kan dikata-katain seperti itu kan minder juga orang. Betul sekali. Jadi itu dampaknya juga cukup parah kalau sangat yang fisik parah ya. sekali. Ini belum seberapa Bu Tia. Secara rasional atau sosial. Di mana sikap-sikap ini bersembunyi dari pandangan ya. Dari sosial dikucilkan. Ini yang ketiga ya Pak. Ini yang ketiga berarti bullying. Tadi yang pertama ada verbal, yang kedua ada fisik, yang ketiga berarti sosial. Ya. Jadi kita diasingkan sendiri ya. Kamu siapa? Atau dalam lingkungan pertemanan kita tidak dijauhkan lah ya dari teman-teman. Yang terakhir ini yang paling parah nih. Ada 4 ya? Ada 4. Sekarang paling parah tuh paling viral hoax. Hoax, oke. Hoax. Itu termasuk bullying ternyata bullying ya. Juga. Berarti ada 4, oke. Disebarkan lewat sosial media. Padahal itu tidak tahu kita benar-benar terjadi apa tidak ya. Itu dia. Itu yang sampai mendunia. Itu yang mengakibatkan salah satunya bisa jadi bunuh diri. Iya, di sosial media karena ruang lingkupnya besar, jaringannya cepat dan sekali kita update mungkin semuanya langsung, di detik itu juga langsung tersebar di mana-mana gitu ya. Itu dia. Dia cukup berbahaya. Bukan cukup lagi, sangat berbahaya bullying ini kalau tidak lanjuti ya Pak. Itu dia. Nah, tadi kan kata Bapak ada menyampaikan bahwa kita sebetulnya harus menyampaikan dulu nih apa sih jenis-jenis bullying terhadap anak-anak. Kapan sih Pak kita bisa menyampaikan itu? Karena kan kita tahu nih di sekolah itu kan mata pelajarannya tidak hanya menyangkut itu, atau mata bullying ini termasuk di mata pelajaran apa sebenarnya. Jadi kita bisa sampaikan di mata pelajaran apa atau bisa kita sampaikan di setiap saat gitu. Gimana menurut Bapak? Yang pasti setiap saat kita harus mengingatkan kepada anak yang baik pelaku maupun korban. Kita harus menguatkan korban. Kalau kita tidak bisa menguatkan korban, alhasil anak tersebut akan depresi. Dan yang paling kita khususkan adalah pelaku. Karena apa? Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi. Nah, kalau bisa dicontohkan, contohnya menyebutkan bapak tadi, si A, bapak A, si A. Itu apa? Harus kita ingatkan. Berarti cara kita mengingatkan tidak harus di jam-jam tertentu, tapi bisa setiap saat ya. Terus mungkin bisa jadi juga itulah gunanya guru BK atau tadi ya. Itu dia. Jadi di sini bukan berperan aktif, bukan hanya guru BK. Guru BK, tapi semua guru. Mungkin teman-temannya juga yang mengerti mungkin bisa berperan kan. Bisa juga. Jadi setiap orang yang paham
untuk bisa saling mengingatkan. Bisa ya. saling mengingatkan. Jadi kan Pak, dampak atau impact dari bullying tadi kan sangat besar ya, sampai menyebabkan kematian nih. Bisa Bapak sebutkan nggak contoh terdekatnya apa? Contoh Contoh terdekat terdekatnya di kita nih. di kita. Oke. Beberapa lalu saya kan sering melihat berita di TV, di acara TV Metro kalau nggak salah kemarin. Di suatu hari ada memberitakan tentang bahwa ada salah satu anak yang melakukan bunuh diri. Usut itu dilihat bahwa di catatan dia, di notebook dia, di HP dia, di semua sosial media dia, itu karena apa? Dampaknya karena dibully oleh kawan-kawannya. Bukan main-main, di situ langsung 4 langsung, mulai dari fisik. Oh, 4 jenis tadi masuk semua ya. Semua. Mulai dari perkataan, mulai dari secara verbal, mulai dari sosial ya, sampai ke fisik tadi verbal. Bukan cyber. Okay. Cyber. Jadi di sini korban itu dibully secara habis-habisan. Makanya dampaknya di situ banyak dampak di sini. Dampak depresi. Ya, depresi ya, Pak. Susah tidur. Pasti susah tidur tuh. Karena apa? Susah tidur kata seperti itu. Jadi pikiran kacau, tidak fokus. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, biasanya pelaku itu dia merasa berkuasa atau biasanya yang lebih betul. Tinggi daripada si korban, makanya bisa berbuat seperti itu ya, Pak. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan pengertian jenis-jenis. Nah, oke. Setelah itu untuk cara mengatasi bullying sendiri, Pak, bagaimana kira-kira? Untuk di lingkungan sekolah aja deh, di lingkungan terdekat, karena kan untuk di wilayah kita kan di lingkungan sekolah biasanya itu sering terjadi pada anak-anak kita nih, siswa-siswi kita, kayak ejek-mengejek, kata mengatain. Gimana Pak cara mengatasi bullying ini kalau menurut Bapak? Untuk di ruang minimal untuk di ruang lingkup sekolah kita sajalah. Di ruang lingkup sekolah. Kalau di ruang lingkup sekolah, kalau cara mengatasinya sangat banyak sekali. Tergantung kita untuk menyikapinya. Kalau anak-anak biasanya kan hal sepele, dianggap hal sepele. Jadi memberi pengertian, memberi pengertian kepada pelaku maupun korban. Ya. Pengertian seperti apa? Di sini kan pasti ada hal yang menyebabkan dia membuli. Kenapa membuli anak itu? Mungkin karena keterbatasan tadi ya. Mungkin salah satunya di situ. Ya. Jadi ada yang aneh aja. Jadi bisa jadi bahan pembicaraan gitu ya. Ya itu dia. Terus yang kedua, bisa jadi anak tuh berkuasa, senior. Nah, di situ. Aku lebih senior, kamu junior. Ada gap tertentu, tingkatan tertentu. Di situ. Jadi menanamkan rasa kekeluargaan. Jadi ini ruang lingkup sekolah kita semua adalah keluarga. Nah, tugas keluarga seperti apa? Satu, saling menyayangi, saling melindungi. Jadi kita tanamkan hal-hal positif kepada pelaku. Kepada korban kita beri pengertian yang kuat bahwa yang dibullying apakah benar seperti itu. Menanamkan hal yang positif kepada korban. Ya, kadang walaupun kita sudah menanamkan itu, kadang-kadang seperti faktanya yang terjadi di lapangan. Sampai sekarang pun hal-hal yang seperti itu masih setiap hari terjadi kan, Pak. Jadi, sebetulnya bagaimana sih cara mengatasinya supaya kita mungkin tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi kita meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi. Kalau dengan fisik mungkin
mungkin bisa diatasi, bisa berobat, ya kan? Ke Karena dokter. tidak karena beberapa waktu lalu di SMP kita pernah Ada terjadi ya, pernah, ya betul betul betul. terhadap dari siswa kita Sis- sendiri ya. Siswi malah. Oh, siswi malah. Oke, betul. Itu kan hal yang tidak baik sebenarnya, tapi Sangat bisa sangat. terjadi. Iya betul betul. Dan itu seharusnya sangat kita hindari dan kita waspadai ya. Betul. Jangan sampai terjadi lagi. Itu Nah. salah satunya karena bullying tadi Ah, kan? betul. Itu dia. Karena apa ya? Penyebabnya hal sepele aslinya. Tapi bisa jadi besar. Bisa jadi besar. Nah, itu tadi. Karena tidak cepat ditangani ya juga Ya. ya. Tapi kita kembalikan lagi ke apa? Diri kita masing-masing. Maksudnya ke diri kita lah pokoknya. Ya. Ke setiap anak kita harus menanamkan jiwa yang kuat di sini. Nah, jadi jiwa yang kuat maksud kita semua, maksudnya itu adalah salah satunya berpositif thinking. Nah, positif thinking kalau masalah tadi apa fisik masih kita bisa masih membawa ke dokter berobat, ya entah memar atau ada luka, kita bawa ke dokter bisa hilang. Tapi kalau udah ke psikologi, Mental, udah mentalnya aku kena, depresi ya. Solusinya bisa ke psikiater. Itu pun bukan langsung hilang. Nah, harus ada terapinya. Karena sangat berbahaya sekali. Jadi kita mungkin bisa tanamkan juga sama anak-anak kalau misalnya terjadi seperti itu mungkin bisa cerita ya, tidak dipendam sendiri, bisa diceritakan ke guru. Jadi guru bisa cepat mengatasi atau bisa memberitahu ke anak yang itu pelaku. salah gitu satu ya. solusi yang bagus. Mencari naungan, tempat perlindungan, cerita ya. Jadi ada solusi di situ. Jadi guru-guru pun bisa memberikan solusi terbaik untuk anaknya ya. Oke, tadi cara mengatasi sudah, mungkin teman-teman bisa paham ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Pak Agus. Kemudian Pak, Ya. Pesan deh untuk para pelaku dan juga mungkin korban bullying ini. Ya. Untuk mengakhiri podcast kita pada pagi hari ini nih. Pesan terhadap pelaku dan juga korban. Dari Pak Agus sendiri. Baik, pesan dari saya kita semua ya. Untuk pesan kita semuanya adalah tanpa sadar kita adalah pelaku sendiri. Iya. Dan tanpa sadar juga kita korban. Kadang kita korban, cuma kadang kita merasa itu biasa saja. Ya. Itu jadi tergantung diri kita. Kita menganggap apa yang dikatakan orang itu biasa aja atau malah menjadi kita beban. jadikan jadi beban gitu. Jadi tergantung kita sebenarnya ya Pak. Oke, pesan dari saya karena semenjak saya SMA atau sampai sekarang pun ya, kalau bullying sampai sekarang kalau zaman SMA sering, kalau sekarang siapa yang berani kan gitu. Karena masa tadi karena mungkin kita bisa melakukan tapi tidak dilakukan untuk kita karena seperti Bapak bilang tadi kita termasuk yang berkuasa lah ya, karena kita senior jatuhnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada kita. Pesan saja untuk korban. Nah, untuk korban dulu. Selalu berpositif thinking. Ya. Menganggap cuek tapi menuju ke arah yang lebih bagus. Cuek dalam artian tak usah mendengarkan omongan orang. Saya harus maju. Kalau itu saya, ya, positif thinking, ya, cuek terus maju. Nah, itu saya, pesan dari saya. Kalau untuk pelaku, nah ini dicam keras memang. Ya, kalau untuk pelaku bullying nih anak-anak Buya, tolong ya sangat untuk menghindari sikap seperti ini nih karena sangat berbahaya nak ya. Ya, otomatis kalau pelaku kan kemungkinan nih, jangan mendengar kata-kata orang yang belum pasti. Harus disaring ya. Harus betul-betul
disaring berita dan yang benar. dicari beritanya yang benar terlebih dahulu. Ya. Jangan asal ceplos Betul. ini tuh pokoknya jangan sampai seperti itu. Karena biasanya dari mulut ke mulut biasanya Ya. itu terjadi ya Pak. Mulut ke mulut. Kalau yang paling parah tadi cyber. Cyber Itu dia. sosial media. Kebanyakan tadi ya. sekarang kan ke sosial media. Ya, jadi ke Facebook, pokoknya sosial media lah. Twitter, Ya, Instagram, semuanya. YouTube. Itu harus disaring terlebih dahulu. Nah, jangan sampai mengambil keputusan sendiri dan akhirnya berdampak ke bullying, ya. Kasihan korban. Betul, padahal Belum tentu itu benar. apa tidak ya. Kalau sudah di cross check itu benar, jangan sampai dibully. Itu dia. Bisa diomongin secara baik-baik Betul. gitu ya. Nah, karena apa? Apa namanya? Terbesit ada dalam Al-Qur'an, ya. Bukan an-nadhafatu malah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Ya. Fitnah kan ini kan menjurus ke fitnah. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu dia. Ada satu lagi yang ketinggalan. Tadi di belakang layar kita ada berbicara mengenai ternyata bullying itu ada positifnya juga. Ada dampak positifnya juga Pak. Itu dia. Ada dampak positifnya, dampak negatifnya tadi sudah kita tahu ya. Dampak negatifnya sangat banyak sekali. Tapi ternyata tadi di belakang layar kita sempat membahas mengenai dampak positifnya ternyata ada loh. Apa tuh Pak kira-kira? Kita petik aja dari pribadi saya sendiri. Dulu saya SMA dikata-katain kalau bahasa Jawa tuh gedang godok. Gedang apa pisang yang direbus. Gedang apa Pak? Gedang godok. Gedang godok. Mungkin orang Jawa tahu. Pisang yang direbus. Pisang yang direbus. Pisang yang pisang direbus. Rebus ya. Seperti apa pisang rebus tuh? Aduh saya gak kebayang. Dia kan lembek kan, besar tapi lembek. Pisang rebus itu nama panggilan saya dulu di SMA. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu memang saya tinggi orangnya, kalau gemuk dibilang gemuk. Tinggi gemuk tapi lembek, lemah. Jadi nggak maco gitu ya. Ya seperti itu dulu. Ya. Terus saya pikir-pikir lagi, apa yang yang salah dari saya? Saya orangnya cuek memang. Kamu terserahlah ngomong seperti apa. Tapi saya cuek. Ya. Saya berpositif thinking, maju. Ya. Apa cita-cita saya harus bisa tercapai. Jadi jatuhnya introspeksi diri. Iya betul. Ya. Dari situ saya ini cita-cita saya. Label saya jadi guru. Dah selesai. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang terwujud. Jadi guru senior, guru hebat. Jadi pemateri terima hebat kasih. Pagi hari ini. Terus ya itu saya. Nah, orang lain kita dengarkan aja lagunya Gajah dari Tulus. Dia dulu seperti apa? Dia ejek-ejek sama kawan. Gajah. Sekarang dia jadi seorang musisi. Hebat ya. Penyanyi hebat Indonesia. Itu dia. Jadi, kita bisa ambil dari situ. Ya, jadi bisa menjadi salah satu motivasi untuk kita, misalnya kalau kita diajak, mungkin kita bisa jadi motivasi untuk diri kita untuk bisa ke arah yang lebih baik. Betul, ya Pak ya. bagus. Walaupun tidak semua orang bisa seperti itu, Ya. tapi minimal adalah beberapa orang yang karena dikata-katain orang, kita jadi bisa motivasi diri kita untuk aku harus berubah menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Tapi itu mungkin tergantung dari perkataan pelaku juga sih ya. Kalau misalnya mengatakannya mungkin secara baik-baik dan bisa diterima korban secara baik-baik, mungkin bisa jadi motivasi untuk si korban. Tapi kalau dilakukan secara tidak benar, mungkin korban juga tidak tersinggung bisa, juga. Tidak bisa menjadikan itu sebagai motivasi atau apa. Gitu itu dia. Jadi apa ya? Segala omongan kita cerna dulu gitu loh. Dan bagi pelaku kalau membuli itu yang baik-baik aja ya, yang baik-baik aja. Contohnya, kau kupu-kupu, kupu-kupu jelek apa baik? Apa Pak? Kupu-kupu. Kupu-kupu baik, cantik ya. Itu dia. Hai capung, apakah jelek? Kalau membuli itu yang baik-baik aja. Gajah gitu kan, kan kacau ya kalian ya.
Kamu gendut banget udah kayak gajah, biasanya kan gitu Iya, ya. iya, betul, betul, betul. Ya, Tapi bisa, bisa. mudah-mudahan di sekolah kita sudah minim hal-hal seperti itu ya. Harus Sebenarnya tidak setelah terjadi mendengarkan lagi. ini, Ya, ya, jangan semoga sampai terjadi lagi. semoga walaupun tidak hilang tapi bisalah Minim mengurangi. mengurangi. Oke, sepertinya mudah-mudahan anak-anak, teman-teman semua, anak-anak dia SMP Negeri 1 Mempura bisa paham dengan penjelasan dari Pak Agus Rifno mengenai bullying. Paham ya, mudah-mudahan Semoga, ya. semoga saja. Amin. Bermanfaat. Karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya sudah mau menjelaskan apa sih itu bullying, dampak-dampak bullying, kemudian jenis-jenisnya dan bagaimana cara mengatasinya. Tadi juga termasuk pesan-pesan untuk pelaku dan korban. Oke, sampai di sini dulu karena sudah lewat jamnya juga. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di topik-topik lain yang lebih menarik. Oke, terima kasih terima teman-teman kasih. semua, anak-anak semuanya. Semoga kita dapat berbincang asik lagi di podcast Pensapura Podcast dengan pemateri-pemateri hebat lainnya. Mungkin juga bisa sama Pak Agus lagi. Sampai ketemu lagi di Pensapura Podcast. Bye bye.